Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja la ya'tihil batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. Segala pujian kepunyaan Allah yang telah menurunkan kitab kepada hambanya, dan Dia Allah tidak menjadikan pada kitab itu suatu kebengkokan. Kitab itu tidak didatangi oleh kebatilan baik dari depannya maupun dari belakangnya, dan kitab itu turun dari Allah yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Ikhwanidin, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jumpa lagi saat ini untuk belajar bersama, sharing-sharing untuk menambah pengetahuan kita tentang ayat-ayat Al-Quran. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah bahwa kita sudah diberi keberlimpahan yang sangat luar biasa, baik itu kenyamanan, kesehatan, kedamaian, keselamatan, dan semua itu adalah karena Allah Maha Pengasih lagi penyayang kepada hambanya, termasuk kita semua. Yang yang berbahagia, kita masih bincang-bincang saja ya tentang meniti ke dalam diri, tentang ma'rifatullah ya, tentang alam semesta ya. Maka kadang sebenarnya saya itu kalau ngisi atau apa itu sebenarnya pengen tak ada tema, jadi judulnya atau temanya nanti belakang aja, kita simpulkan temanya apa itu lebih enak dalam kita bicara sebetulnya. Tapi kalau kadang kita temanya ini dulu ya itu ya bagus juga, namun ya memang kita harus inovatif ya, kadang kita memang ngaji dulu nanti kita simpulkan temanya, itu juga bagus juga. Nah, hadirin yang berbahagia, kalau kita melihat bahwa Allah itu sudah menjadikan perumpamaan yang banyak sekali ya. Misalnya kalau kita membaca dalam surat 18 ayat 54, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad sharafna fi hadzal qur'ani linnasi min kulli masal wa kanal insanu aksara syai'in jadala. Dan sesungguhnya kami Allah telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia. Jadi penjelasan Allah itu sebenarnya berulang-ulang, baik itu ayat-ayat kauliyah maupun ayat kauniyah, kejadian di sekitar kita itu berulang-ulang. Dan juga di dalam Al-Quran dengan bermacam-macam perumpamaan, yes, macam-macam warna-warni perumpamaan, misalnya dari pohon, dari tumbuh-tumbuhan ya. Kemarin kan saya sudah mengatakan bahwa kita bisa belajar dari pohon. Oh, ternyata pohon itu seperti apa ya, tidak membedakan orang yang berteduh di situ. Nah, ini kan sesuai dengan perintah Allah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Padahal Allah berbuat baik kepada hamba ini tidak pilih kasih, semua diberi. Allah berbuat baik kepada kita semua. Dan tidak mengharapkan apa yang telah diberikan. Itulah sebenarnya berbuat baik, ataupun kita bisa belajar dari pohon, kita belajar dari air ya. Air itu kan lembut ya, ternyata kelembutan itu bisa menjadikan sesuatu yang lebih bermanfaat. Kalau berkata lembut akan menimbulkan suatu kecintaan ya. Kalaupun berpikiran lembut akan mendamaikan. Kalau tindakan kita itu juga tidak kasar, berarti lembut itu juga akan membahagiakan. Nah, tetapi di dalam ayat ini kan disebutkan tetapi, nah, ke manusia kebanyakannya adalah
membantah. Nah, Imaidin yang berbahagia, kenapa kebanyakan manusia membantah? Ini kan banyak sekali ayat-ayat yang mengimani Al-Quran itu sedikit. Kemudian kalau kamu mengikuti kebanyakan orang itu akan menyesatkan kamu dari garis hukum Allah, dari jalan Allah. Itu memang ya karakter manusia seperti itu. Suruh mengenal Allah aja sulit. Ya, kadang kan saya sampaikan, kita ini dari kecil sudah diajari ritual-ritual, ya, sholat, saum dan lain sebagainya. Tapi waktu itu kan kita belum mengenal Allah. Nah, makanya kalau sekarang misalnya kita sudah menjalankan sholat, saum, ya ritual-ritual, tapi kita belum mengenal, ya segeralah kita, oh Allah gimana caranya, ma'rifatullah bagaimana, kemudian tahu hakikat atau esensi yang telah kita kerjakan dalam ibadah itu. Oh mengerti, kalau sholat itu hakikatnya minimal faksa, tanha nil faksa wal mungkar misalnya. Nah, itu akan menjadikan diri kita ini lebih meningkat rohaninya. Sebab kan ada orang sholat tapi malah celaka, fawailul lil musholin, itu kan alladzina sholatihim sahun. Karena apa? Dari sholatnya itu lupa, tidak tahu apa yang dia kerjakan. Bahkan ada yang sholatnya di Baitullah hanya siulan dan tepuk tangan misalnya begitu. Nah itu semua kan sebenarnya kalau kita hanya mengerjakan, tidak tahu ayat-ayatnya, tidak tahu dalil-dalilnya, kemudian kita juga hanya ikut-ikutan, itu kan ya istilahnya juga tidak tahu hakikat, hanya syariat saja. Nanti tidak bisa merubahkan pikirannya, tidak merubahkan karakternya. Yang kasar ya tetap kasar walaupun sudah sholat, sudah saum. Karena dia belum sadar bahwa Allah itu bersamanya, bahwa Allah itu punya sifat Rahman Rahim, pengasih penyayang, yang harus diwarisi sifat-sifat Allah kepada diri kita, karena Allah lebih dekat daripada urat leher kita. Ini harus kita sadari. Kalau Allah itu aqrabu min hablil warid, Allah lebih dekat daripada urat leher, itu kita buktikan. Jangan istilahnya kita hanya ngomong saja, kita buktikan apakah itu. Oh ternyata kalau Allah lebih dekat dengan urat leher itu ya Allah bersama kita, kita harus mewarisi sifat-sifat Allah, sifat-sifat ilahiyah yang pengasih penyayang, yang lembut dan lain sebagainya. Oleh karena itu jangan sampai kita istilahnya walaupun kita sholat Allahu Akbar itu kan ceplas-ceplos, tapi kita harus tahu maksudnya Allahu Akbar itu apa, Allah Maha Besar, ya, dan lain-lain semuanya. Karena apa? Kalau kita melihat dari beberapa hal wahyu Allah yang diturunkan kepada kita semua, itu kan kita harus mengerti ucapan itu bukan sekedar ucapan, ya, ucapan Allah Akbar, tapi masih merasa kita ini besar, merasa kita ini paling tahu. Nah, itu kan juga kurang pas. Kalau kita mengatakan Allah Akbar, ya Allah itu yang Maha Besar, Allah itu yang meliputi segala sesuatu, Allah itu meliputi alam semesta ini, dan kita dalam genggaman Allah, Allah juga bersama kita. Kita harus buktikan, oh ternyata kalau seorang hamba sudah menyatu dengan Allah, dia akan timbul kesadaran. Sehingga kalau sudah timbul kesadaran, dia tidak akan menyakiti kepada orang lain, karena Allah itu sebenarnya tidak suka tidak maha menyakiti. Allah itu Rahman Rahim. Kalau ada orang yang sampai dia tuh kena musibah atau apa, itu sebenarnya dari perbuatannya dirinya sendiri. Ya, karena ada di dalam surat 4 ayat 79 itu misalnya kalau musibah yang buruk itu dari, kalau Allah itu mungkin ada sanksi, maka istilah siksaan, ya, misalnya ada kata-kata Allah itu syadidul iqab, ya, biasanya dalam terjemahan itu sangat dahsyat siksanya. Nah sebenarnya kalau kita ganti sebenarnya itu sanksi, ya, sangat dahsyat sanksinya. Sanksinya kalau melanggar, ini loh sanksinya. Allah itu tidak menyiksa sebetulnya, itu karena perbuatan kita sendiri. Nah oleh karena itu memang kesadaran itu perlu, ya. Kemudian untuk meningkatkan kedewasaan spiritual kita itu juga perlu, sehingga kita sudah bersama Allah, ya, hidup kita menjadi santai, ya,
bisa bahagia, ya bisa tersenyum. Kalau orang Jawa itu ya tersenyum ruhani, tersenyum jasmani, ya. Kemudian merasa dicintai Allah, merasa dicintai sesama makhluk, menjadi arif bijaksana. Kita bisa membawa kesejukan di sekitar kita dan juga tenang dalam kita menghadapi situasi yang ada pada di sekitar kita ini, baik itu ujian, ya, yang syar atau yang istilahnya kurang menyenangkan maupun yang khair yang menyenangkan. Karena apa? Karena kita sudah yakin bahwa kita membuktikan, ya, hablum min hablil warid, kita dekat dari Allah itu dekat daripada urat nadi leher kita. Nah, itu kalau tidak kita buktikan, ya dekat gimana kan tidak tahu. Maka Allah itu kalau kita sudah faham, oh ternyata itu Allah meliputi segala manusia, Allah meliputi segala sesuatu, ilmunya sangat luar biasa, kita dalam genggaman Allah dan lain sebagainya. Nah, karena apa? Ya, kalau kita sudah bisa, ya, menyelaraskan antara pikiran dan juga hati nurani yang ada di dalam sudur, di dalam dada ini, kemudian otak di kepala dan hati, otak yang ada di dada itu sudah sinkron, ya, saling kerjasama. Itu kan kita bisa menerima setiap kita ini paham bahwa kita ini diajarkan oleh kehidupan. Ya, namun ya ada yang bisa untuk menangkap pelajaran itu, tapi ada yang cuma mengabaikan. Karena itu ayat atau tanda. Maka kalau sudah demikian, orang yang sudah mampu, ya, menjadikan sesuatu itu sebagai peningkatan ruhaninya, sebagai pendewasaan spiritualnya, dan juga ketinggian kesadarannya, disitulah kita sudah menjadi orang yang berfase tingkatan yang agak tinggi. Kalau sudah agak tinggi, kemudian bisa tinggi, lah itulah yang dikehendaki oleh Allah, sehingga kita ini menjadi hamba yang betul-betul diridhoi karena kita bisa menyatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, emang ini berbahagia. Maka dalam berbagai ayat, kalau kita melihat kemarin kita suruh bangkit, ya. Karena apa? Kalau kita masih terlambat tidurnya, terlambat bangunnya, masih tidur saja, dalam arti nurani kita itu masih tidur, kemudian usia sudah merangkak terus, ya. Kan usia ada usia kronologi, ada usia biologi, ada usia spiritual. Ini juga sering saya sampaikan. Kalau kronologi ya kita jalan terus. Kalau biologi ya mungkin ada bapak atau ibu atau sahabat yang usianya sudah 50 tapi masih kelihatan 40. Tapi ada yang usia 40 kelihatan 50. Ini biologi, ini tinggal perawatannya yang beda. Tapi kalau kronologi sama, 50 semua, sekian tahun sama. Tapi usia spiritual disinilah yang membedakan jiwa kita, ketakwaan kita, keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kenapa kita perlu mengkaji, kita perlu memahami ayat, kita perlu belajar, itu sebenarnya untuk mendewasakan usia spiritual kita. Supaya apa? Kalau tingkat kesadaran spiritual itu sudah tinggi, ya, seseorang itu akan tidak mudah terombang-ambing oleh situasi. Dia mengalah, ya. Mengalah bukan arti kalah. Orang itu sudah mengalah itu sudah berhasil atau mengerti, sudah selesai pada dirinya sendiri. Itu ada orang lain mengatakan apapun, baik itu menghina, menyanjung, itu tidak tersentuh. Ya, tidak tersentuh karena apa? Sudah selesai dengan dirinya sendiri, sudah jati dirinya sudah tahu, oh ini yang dikehendaki Allah demikian. Biarpun orang lain itu mau menghina atau mengecek atau memuji, itu kan kita ya tidak ada sentuhan ataupun mengumbang-ambingkan daripada pikiran kita. Nah, itulah sebenarnya pentingnya kita meniti ke dalam diri. Kalau kita sudah kenal diri kita masing-masing, kemudian kita juga mengenal Allah dengan bukti-bukti yang kita alami, ya, maka sebetulnya ilmunya secara normatif itu kan petunjuk sama, ya, sama tapi
perjalanan spiritual seseorang itu beda-beda. Karena ayat Al-Quran itu kalau didalami kan ada istilahnya secara konteksnya itu ada konseptual dan kontekstual. Kalau bisa dipahami hanya secara syariat, ya mungkin cerita masalah apa Fir'aun ataupun Bani Israel ya seperti itu, ceritanya seperti itulah gitu. Tapi kalau kita dalami secara kontekstual, oh ternyata Fir'aun ya sifat-sifat Fir'aun zaman sekarang itu juga ada. Orang Bani Israel dalam arti yang mencari Tuhan itu sekarang juga ada. Maka dalam pencarian itu kita bisa belajar dari ayat-ayat yang dia tunjukkan. Nah, maka kalau dengan kesadaran hati nurani kita mau meniti ke dalam diri, ya, mau menyadarkan diri, mau menginsafkan diri, ya insya Allah Allah akan membimbing kita. Karena Allah itu memberikan cahaya itu hanya kepada orang yang mencari dan orang yang mau. Kalau yang satu istilahnya sudah tidak mencari, apalagi sudah tidak mau, ya status quo, berhenti, berjalan di tempat, ya sudahlah. Allah membiarkan, memang niatnya begitu kan begitu. Tapi kalau dia itu mau mencari, kemudian dia itu mau menerima, ya itu istilahnya Allah tinggal memberikan sesuatu yang lebih bercahaya lagi kan begitu. Nah, oleh karena itu marilah kita yang punya sisa hidup yang singkat ini kita gunakan sebaik-baiknya sehingga kita oleh Allah Subhanahu wa taala selalu dibimbing dan diridhoi sisa hidup kita di dunia dan di akhirat. Demikian malam ini, nasrul minallahi wa hum qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.